A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kesempatannya ulun tuan akan membacakan sedikit hasyiah Bajuri di dalam bagaimana perbedaan antara syarat, rukun, ab'ad sembahyang dan hay'ah sembahyang. Nah, ini kitab Al-Bajuri halaman 136. Ya. Di sini di fasal syarat-syarat sembahyang. Syarat-syarat asas sembahyang langsung kita lihat di dalamnya. Dari sini, dan tidak sunyi lah bahwa sungguh pekerjaan itu berhubungan dengan sembahyang oleh syarat dan oleh rukun dan ab'ad dan hay'ah. Jadi sembahyang ini dia bersangkutan, tidak sunyi dia daripada 4 macam ini. Pertama, sembahyang itu ada syaratnya, kemudian ada rukunnya, kemudian ada ab'ad, kemudian ada hay'ah. Empat ini adalah yang ada di dalam sembahyang. Ada yang di luar sembahyang, ada yang di dalam sembahyang. Nah, pada hari ini bagaimana perbedaan antara 4 ini? Pertama syarat, rukun, ab'ad dan hay'ah. Maka bermula syarat itu barang yang wajib ianya barang dan istamarra dan berkekalan ianya barang. Pertama syarat. Syarat adalah sesuatu dia yang wajib kita lakukan dan dia harus berkekalan. Makna berkekalan harus terus menerus. Dari awal kita sembahyang sampai habis sembahyang dia harus ada. Dia wajib ada, tidak boleh tiada. Misalnya syarat sembahyang adalah wudu. Ketika kita wudu, kita sudah suci. Kemudian di saat kita berada dalam sembahyang, wajib suci dari awal sampai akhir. Wajib kita suci dari awal sampai akhir. Kemudian rukun. Waruknu ma wajaba wang qata'a, dan bermula rukun itu barang yang wajib ianya barang dan terputus ianya barang. Kemudian rukun, dalam sembahyang ada yang namanya rukun. Rukun ini sesuatu yang wajib, dia terputus. Makna terputus, dia berpindah-pindah. Misalnya rukun sembahyang niat. Ketika kita niat, kan tidak selamanya niat. Dari awal sembahyang sampai akhir sembahyang kita niat. Paling di awal takbiratul ihram kita niat, kemudian terputus, berpindah kepada rukun yang lainnya. Apa? Rukun. Kemudian tidak selamanya kita rukuk, berpindah kepada lainnya, terputus daripada rukuk, kemudian kita lanjutkan kepada sujud. Rukun dia wajib, karena dalam sembahyang wajib kita niat, kemudian dia terputus, artinya tidak selamanya kita niat. Wal ba'du makana sunnatun wa tuliba jabruhu bisujudis sahwi. Dan bermula ba'ad. Makna ba'ad di sini sunat ab'ad. Itu barang yang ada ianya barang itu sunat dan dituntutkan akan menambalnya barang dengan sujud sahwi. Kemudian ada dalam sembahyang sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Misalnya sunat ab'ad dalam sembahyang yaitu baca kunut. Kemudian pembaca tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu dia sunat, barang yang sunat. Kita kerjakan boleh, kita tinggalkan juga boleh. Ketika kita meninggalkan sunat ini, sunat ab'ad, maka terhadap kita yang sholat dituntutkan bagi kita untuk menambalnya. Menambalnya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Misalnya kita tinggal kunut, maka nantinya sebelum salam kita disunatkan untuk menambal tinggalnya sunut, yaitu lewat sujud sahwi. Itu yang dinamakan dengan ab'ad. Itu ab'ad adalah dia sunat. Ketika kita tinggal dirinya, maka terhadap kita disunatkan untuk menambalnya lewat sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya hay'ah, makana sunnatun walam yutalab jabruhu bihi. Dan bermula hay'ah, mana hay'ah di sini sunat hay'ah. Itu barang yang ada ianya barang, itu sunat dan tidak dituntutkan akan menambalnya barang bihi dengannya sujud sahwi. Jadi hay'ah sembahyang
seperti contoh hay'ah sembahyang tasbih, membaca tasbih, membaca ta'awud, dan takbir intikalat, itu semuanya dinamakan dengan hay'ah. Ketika kita meninggalkan sunat hay'ah, maka terhadap kita tidak dituntutkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Maka begitulah perbedaan antara rukun, syarat, ab'ad dan hay'ah. Bahkan di sini ada yang bagus lagi. Salat ini diserupakan. Ini ada sedikit lagi saya baca. Waqad syubihat salatu bi insanin farruknu kara'sihi wasyattu kahayatihi wal ba'du ka'a'dha'ihi wal hay'atu ka sya'rihi alladhi yatazayyanu bihi. Dan sungguh telah diserupakan akan sembahyang dengan manusia. Jadi sembahyang ini diserupakan dengan manusia. Maka bermula rukun itu sabit seperti kepalanya seseorang. Rukun sembahyang itu seperti kepalanya seseorang. Seseorang bila tidak ada kepala, dia tidak akan hidup. Begitu juga kalau kita solat tidak ada rukun, maka solat kita tidak sah. Dan bermula syarat itu sabit seperti kehidupannya seseorang. Sedangkan syarat itu seperti kehidupan kita, seperti nyawa kita. Seseorang dia mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tapi nyawanya tidak ada fungsi. Juga begitu, ketika kita salat, sedangkan kita tidak melakukan syaratnya, misalnya wudu, maka salat kita tidak sah, tidak dianggap salat. Kenapa? Karena tidak ada syarat. Juga kita anggota badan sempurna tapi tidak ada nyawa, maka itu tidak hidup, ya kan? Tidak ada fungsi. Dan bermula ba'ad itu seperti anggotanya seseorang. Sedangkan sunat ab'ad itu seperti anggota kita, seperti anggotanya seorang anggota, telinga, tangan, kaki. Jadi bila dia tidak melakukan sunat ab'ad, sembahyangnya tetap sah, namun pahalanya agak kurang. Sebagaimana seseorang dia hidup tetapi tidak ada kaki, dia hidup tapi tidak ada tangan. Bagaimana menurut pandangan kita? Kan agak kurang bagus, kurang baik. Dan bermula hay'ah itu seperti bulunya seseorang, bulu alladhi yang dihias dengannya bulu, bihi dengannya, seperti bulunya seseorang, bulu alladhi yang dihias seorang dengannya bulu. Jadi sedangkan makna daripada hay'ah ibaratnya seperti bulu yang ada pada kita, yang mana bulu tersebut untuk menghias diri kita. Seperti contoh rambut, itu kan rambut untuk menghias diri kita, bulu kening dan lain sebagainya. Tak kala tidak orang, seseorang bila dia tidak mempunyai rambut, maka kurang bagus. Juga begitu, bila kita beribadat tidak melakukan hay'ah sembahyang, pahala kita agak kurang, ya, jadi tidak sempurna. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.